Sampai akhirnya Bang Ican samar-samar mendengar sebuah bunyi seperti orang yang sedang mengunyah makanan dari arah belakang. Tapi lama-kelamaan kok suara kunyahannya terdengar makin jelas nih, makin kencang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kisahnya berkaitan dengan sosok urban legend dari Indonesia bagian timur, yaitu Suwanggi. Jadi kali ini ceritanya ada tentang mengantarkan jenazah, ada pula tentang urban legend Suwanggi. Gimana nih kira-kira jalan ceritanya? Ya udahlah, langsung kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Jangan nonton sendiri, serius ini serem. Jangan nonton sendiri Kalau sendiri kalian post dulu, entahlah kalian ajak siapa nonton sama. Jangan sendirian. Ya. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama aku yang kita sebut aja namanya Edo dari NTT. Halo Edo. Nah di sini Edo ini mau menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh tetangganya sendiri. Kita sebut aja namanya Bang Ican ya. Halo Bang Ican. Dan kejadian ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2000 lalu. Memang bukan Edo yang mengalami langsung kejadian ini, tapi dia membagikan kisah ini atas persetujuan Bang Ican. Ya, dan sesuai permintaan dari Bang Edo sama Bang Ican untuk menjaga privasi, maka semua nama dan juga lokasi di cerita ini sudah kami samarkan. Ya, lanjut. Jadi ceritanya pada suatu malam Bang Ican ini sedang mengikuti ibadah rutin tahunan yang digelar di kampungnya. FYI, masyarakat tempat Bang Ican tinggal ini mayoritas beragama Katolik, Dan bagi mereka bulan Oktober ini merupakan bulan spesial di mana mereka menjalankan ibadah Rosario untuk memperingati Santa Maria. Sebagaimana tradisi di kampung itu, setiap malam di bulan Oktober warga ini akan berkunjung dan berdoa bersama dari rumah satu ke rumah yang lainnya secara bergantian selama 1 bulan penuh. Dan hari itu pada saat kejadian ini kebetulan giliran rumah Edo yang dijadikan lokasi doa bersama. Sebelum acara dimulai, Bang Ican udah datang duluan nih ke rumahnya si Edo karena rumah Bang Ican ini betul-betul persis sekali di sebelah rumah Edo. Dan setelah semua warga berkumpul sekitar jam 7 malam barulah doa bersama dimulai. Selang 1 jam kemudian acara pun sudah selesai nih Tapi warga yang datang nggak langsung pulang itu. Mereka lanjut lagi nih menikmati jamuan yang memang sudah disuguhkan oleh keluarga Edo sambil ngobrol-ngobrol ringan. Nah pas jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, ibu-ibu sama anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah Edo untuk pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan bapak-bapak dan beberapa pemuda di sana termasuk Edo dan Bang Ican masih tetap di rumah Edo. Ya biasalah bapak-bapak ya kan, mereka masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Nggak lama kemudian dari kejauhan ada sepeda motor lagi melaju kencang tuh ke arah si bapak-bapak yang lagi kumpul depan rumah Edo nih. Gitu. Mereka refleks langsung nengok ke sana kan. Siapa orang ini kok malam-malam masih ngebut gini, kata mereka. Dan tanpa disangka-sangka motor itu ternyata berhenti tepat di depan rumahnya Bang Ican, sebelah rumahnya si Edo. Bang Ican pun langsung pamit, tamu aku itu mah, kata dia. Udah ditinggalinya lah si Edo nih bentar kan. Dan ternyata tamu itu adalah teman SMA-nya Bang Ican. Kita sebut aja lah nama kawannya ini Reno ya. Bang Ican langsung membukakan pintu rumahnya sambil bilang, kau Reno tumben main kesini malam-malam. Kenapa udah sini-sini masuk, katanya. Dan setelah dipersilakan duduk tanpa basa-basi Reno ini langsung bilang, Bang jadi gini, aku kesini untuk meminta bantuan abang. Bantuan apa Ren? Bang tolong nih bang, abang mau nggak bantu aku nganterin jenazah pulang ke kampung halaman ya bang? Sebenarnya ini tugas aku sih memang, tapi kebetulan anakku lagi sakit bang, jadi aku harus nemenin istri jagain anak. Loh jenazah siapa? Kata Bang Ican kan. Jenazah anak laki-laki bang, dari puskesmas tempat aku kerja itu. Dan FYI Bang Reno ini memang berprofesi sebagai supir ambulan di sebuah puskesmas kabupaten di sana. Jangan temannya Bang Alex pula ini kan. But anyway, mendengar permintaan Reno, Bang Ican langsung nolak di situ. Aduh maaf kali Reno, kalau ini aku nggak bisa bantu ya Ren. Penolakan Bang Ican ini bukan tanpa alasan karena Bang Ican sendiri pun tidak berpengalaman mengemudikan mobil ambulan, nggak biasanya. Dan selain itu juga jarak tempuh menuju ke kampung halaman si jenazah ini bisa dibilang cukup jauh, sangat jauh malah. Bang Ican nggak mau ngambil resiko, apalagi pada saat itu sudah larut malam. Tapi Reno terus memohon kepada Bang Ican, tolonglah bang, aduh macam mana nih kasihan jenazah tuh anak kecil loh bang. Saya juga nggak bisa ninggalin anak saya, istri saya macam mana nanti sakit kalau ada apa-apa macam mana. Karena dipush terus kan, ya udahlah Bang Ican pun jadi kesian. Akhirnya Bang Ican bilang, oh ya udahlah sinilah biar aku aja yang ngantar. Katanya betul bang ya ampun makasih banyak bang ya, semoga Tuhan yang membalas kebaikanmu, kata Reno. Dan setelah
mengiyakan permintaan Reno, Bang Ican pun berpamitan lawak sama istrinya kan. Sebenarnya pada saat itu istrinya Bang Ican ini merasa keberatan ditinggal sama suaminya malam-malam kayak gitu pula. Tapi karena istrinya juga merasa kasihan sama si jenazah ini, akhirnya dia bilang, oh ya udahlah Bang, antarkanlah jenazah anak kecil tuh. Pasti keluarga di kampungnya juga sudah menunggu kedatangannya dia, kata istrinya Bang Ican. Dan sebelum pergi, istri Bang Ican ini memberikan bekal sebuah rosario gitu dan berpesan agar sayang kamu hati-hati di jalan sayangnya. Semoga Tuhan melindungimu, kata si istri. Dah tuh singkat cerita Bang Ican sama Reno ini pun akhirnya menuju ke puskesmas yang dimaksud, Wak. Setibanya di sana Bang Ican pun mendapati jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 8 tahun. Dan di samping jenazah itu ada seorang wanita, Wak, yang ternyata itu adalah ibu dari si jenazah. Ibu itu terlihat begitu terpukul dengan kematian anaknya. Dia terus-terusan menangis sambil menciumi jasad anak itu. Nengok itu aja sampai menangis Bang Ican kok, Wak, yang macam mana lah pula ya kan. Bang Ican ini seolah ikut merasakan kepedihan yang memang dialami sama si ibu ini. Tapi di sisi lain ya Wak ya, entah kenapa Bang Ican ini juga merasa ada sesuatu yang aneh sama mereka. Aneh kayak mana nih Nat? Jadi jenazah anak itu cuma ditemanin sama ibunya aja. Padahal kalau menurut tradisi di daerah itu, kata Edo nih Wak ya, jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka pasti keluarga besarnya atau warga sekampungnya lah akan beramai-ramai menjemput si jenazah. Ini kok jenazah nih malah mau dianterin bukan dijemput. Kok tumben nggak biasanya kayak gini, kata Bang Ican dalam hatinya. Tapi meskipun keheranan, Bang Ican pun segera menepis pikiran itu. Dia berusaha positif thinking sambil berkata dalam hati, oh mungkin keluarga yang lain sedang menunggu di kampung untuk mempersiapkan upacara pemakaman mungkin gitu. Nah adalah tuh setelah setelah jasad ini dimandikan, Bang Ican pun bersiap mengantarkan jenazah sang anak untuk pulang ke kampungnya. Awalnya kan Bang Ican mau berangkat sendirian tuh kan Wak, tapi karena lokasinya terlalu jauh ditambah lagi akses jalan yang sulit, akhirnya Bang Ican pun meminta seorang petugas puskesmas yang bernama Bang Rio untuk menemani dia. Oh, temani aku dulu kakak, kita antar jenazah ini. Ya, untung mau si Rio ini. Dah tuh singkat cerita mereka pun berangkat, Wak. Berarti di sini ada 4 orang ya yang ada di dalam ambulan. Bang Ican, si Rio, ibu jenazah, sama si jenazahnya. Bang Ican duduk di kursi kemudi, Rio di sebelahnya Bang Ican. Nah si ibu Wak duduk di kursi belakang bersama dengan jenazah anaknya. Dan untuk mencairkan suasana di sepanjang perjalanan nih Wak ya, Bang Ican sama Rio sesekali ngobrol ringan tuh. Gini pokok ngobrol lah. Tapi mereka nggak ngajak ngobrol ibu belakang itu Wak. Kenapa? Karena sejak di puskesmas tadi sampai udah masuk dalam mobil Wak, ibu tuh masih terus-terusan nangis. Masih terus-terusan menangisi meratapi kepergian anaknya ini. Bang Ican pun jadi ngerasa nggak enak hati gitu loh Wak, kalau tiba-tiba ngajak ibu ini ngobrol. Bang Ican macam udahlah biarin aja lah, namanya juga lagi sedih, biarkan dia puas-puas dulu sama anaknya. Dah Bang Ican pun melajukan mobil itu dengan sangat hati-hati menembus kegelapan malam. Lambat laun suasana di mobil itu menjadi hening Wak. Bang Ican sama Rio udah nggak lagi cakap-cakap nih. Yang terdengar hanyalah suara hembusan angin dari luar. Mereka diam Wak, sambil terus menikmati perjalanan. Hingga akhirnya tidak lama kemudian Bang Ican menyadari kalau suara tangis sang ibu di belakang sudah berhenti. Bang Ican langsung ngebatin, oh mungkin si ibu ketiduran. Kasihan kali ibu ini udah terlalu lama nangis, kecapean, tidurlah dia. Ya kan? Nah karena nggak ada lagi yang bersuara, mereka udah nggak ngobrol, ibu itu udah berhenti nangis. Suasana makin hening lagi. Dan di tengah keheningan itu aku merinding Wak. Nah di tengah keheningan itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh Wak. Wah gitu keras sekali. Tapi nggak dari atas kayak Bang Alek, nggak. Dari tempat jenazah ditidurkan di belakang tuh. Brak itu. Dengar suara itu Bang Ican sama Rio diam aja berdua nih. Mereka sengaja tidak bertanya ke si ibu belakang tentang apa yang terjadi karena takut membangunkan ibu dari tidurnya. Maksud mereka kayak itu. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba Bang Ican cium ada bau walang sangit Wak. Nyengat kali bau ya. Bau apa nih? Tadi nggak ada lah bau ini. Dia tengoklah ke si Rio kan Wak, untuk memastikan apakah Rio cium bau itu juga apa enggak. Pas ditengok ternyata pada saat itu Rio hanya memandang lurus ke depan aja Wak, nampaknya santai-santai aja. Dari situlah Bang Ican pikir, kayaknya aku aja lah yang nyium bau ini nih. Meskipun ingin sekali bertanya sama Rio Wak, Bang Ican memilih untuk mengurungkan niatnya. Karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila mencium bau aneh maka sebaiknya udah keep silent aja, cukup diam aja gitu loh. Mereka percaya bahwa bau aneh itu merupakan pertanda akan ada sesuatu yang buruk terjadi.
Dan ternyata Wak, kepercayaan itu betul adanya terjadi sama Bang Ican. Tidak lama setelah dia mencium bau walang sangit tadi Wak, Bang Ican hampir dibuat pingsan setelah Bang Ican hampir dibuat pingsan dengan sebuah sebuah pemandangan yang betul-betul mengerikan. Sejak mencium bau walang sangit Wak, entah kenapa nih ya, perasaan Bang Ican nih jadi was-was. Dia tahu tentang kepercayaan di sana kan, jadi khawatir lah dia akan mengalami sesuatu yang bisa membahayakan keselamatannya Wak. Makanya selain berdoa, Bang Ican pun juga menambah kecepatan ambulan yang dia kendarai biar lebih cepat sampai gitu Wak. Mobil ambulans itu terus melaju melintasi hutan-hutan yang ditumbuhi pepohonan lebat. Sesekali Wak, mereka berdua melewati hamparan sawah dan juga sungai. Rute perjalanan malam itu bisa dibilang hampir tidak melewati perkampungan sama sekali. Ya, bisa kalian bayangkan gimana mencekamnya waktu itu kan. Nah, beberapa saat kemudian nih Wak, mereka tiba-tiba dikejutkan lagi dengan suara seekor burung gagak. Ya, burung gagak itu tepat berada di atas mobil ambulans mereka Wak. Bayangkan sama kalian. Awalnya cuma ada satu tuh. Cuma ada satu burung gagak. Tapi lama-kelamaan datang lagi satu kawannya. Datang lagi burung gagak lainnya. Dan seterusnya datang Wak, sehingga menjadi segerombolan burung gagak di atas mobil ambulans siapa ini Bang Ican. Burung-burung itu Wak, bersahut-sahutan hingga membuat suasana malam itu makin mencekam lagi. Kayak gitu, ada mirip kali suaraku megagak kan. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Bang Ican sama Rio pun saling melempar pandangan. Bang Ican memberikan isyarat kepada Rio untuk tetap, udah kok tenang aja ya. Gak usah macam-macam, kok tenang aja kok. Saat itu mereka berdua sama sekali tidak bersuara. Komunikasi yang terjadi di antara Bang Rio sama Bang Ican ini cuman ya sebatas gerakan tubuh sama pandangan mata aja. Dan untungnya setelah beberapa saat berlalu, segerombolan burung gagak itu pun pergi dengan sendirinya. Tapi setelah segerombolan burung gagak itu pergi Wak, keanehan lainnya tiba-tiba muncul lagi. Lagi fokus-fokus nyetirnya, Bang Ican kembali dikejutkan dengan seekor kucing hitam yang tiba-tiba nyebrang di depan mobil mereka. Nyebrang jalan. Refleks langsung diinjak rem sama siapa Bang? Supaya nggak nabrak kucing hitam itu Wak. Di titik ini Bang Ican maupun Rio mulai dipenuhi berbagai pikiran buruk. Mereka sendiri sangat paham betul. Gak usah lah mereka berdua, mungkin kita juga udah paham kalau munculnya suara gagak sama kucing hitam itu merupakan pertanda datangnya roh halus. Iya kan? Allah, udahlah tadi gagak, sekarang kucing hitam lagi. Di tengah ketakutan itu Bang Ican akhirnya buka suara. Udah nggak tatapan mata, udah nggak pakai gerakan tubuh. Yang tenang ya, yang tenang. Berdoa saja kita, Tuhan yang akan menuntun kita sampai tujuan, kata Bang Ican. Mendengar ucapan Bang Ican, Rio pun langsung, ya Bang, paham aku dah. Ngangguk pelan. Beberapa saat pun berlalu Wak. Rio yang ada di sebelah Bang Ican udah tertidur, tapi masih tidur-tidur ayam kayak gitu lah, nggak nyenyak tidurnya. Dan pada saat itu Bang Ican barulah itu tiba-tiba teringat sama si ibu dan jenazah anak kecil yang dibawa di belakang ini. Sedari tadi ibu tuh nggak bersuara Wak, sehingga hampir membuat Bang Ican ini lupa kalau di mobil itu nggak cuma mereka berdua aja. Tapi meskipun penasaran, Bang Ican memilih untuk tetap diam dan tidak menanyakan keadaan si ibu, karena kan tahu ibu ini kan mungkin lagi ketiduran kecapean kan. Sampai akhirnya Wak, Bang Ican samar-samar mendengar sebuah bunyi seperti orang yang sedang mengunyah makanan dari arah belakang. Ngecap kayak gitu kan. Awalnya Bang Ican ngabain suara itu Wak, tapi lama-kelamaan kok suara kunyahannya terdengar makin jelas nih, makin kencang. Diliputi perasaan ingin tahu, Bang Ican pun sedikit mengintip ke belakang melalui kaca pembatas ambulan. Dan di saat itulah astagfirullahaladzim, di saat itulah Bang Ican melihat sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar, di mana secara mengejutkan si ibu tadi tampak sedang memakan ubun-ubun dari jenazah anaknya sendiri. Wah, merinding sebadan badan aku. Makan. Bang Ican tuh dia langsung gak percaya sama kejadian itu Wak. Dia ngebatin, ya Tuhan, apa aku salah lihat ini, kata dia. Bang Ican buru-buru kan Wak, nengok ke depan sambil mengucek-ngucek matanya. Enggak, aku salah tengok. Enggak, ibu itu gak mungkin makan itu. Ibu tuh lagi makan yang lain tuh, aku lagi parno nih. Ibu tuh gak mungkin makan itu. Tapi gegara masih penasaran, Bang Ican pun memberanikan diri lah Wak, buat ngintip yang kedua kalinya. Diintipnya lagi ke belakang. Dan disitulah Wak, Bang Ican dengan sangat jelas menyaksikan ibu itu
memang sedang memakan kepala anaknya sendiri. Karena nih, mohon maaf, tempurung kepala jenazah anak tuh udah macam kebuka gitu, sehingga organ di dalamnya sedikit terlihat sama Bang Ican. Astagfirullahaladzim, aku ngebayang, sumpah aku ngebayang. Dan gak cukup sampai di situ aja, Wak. Bang Ican juga melihat si ibu menghisap darah yang keluar dari kepala anaknya dengan sangat rakus sampai bunyi. Mohon maaf ya kalau kalian yang lagi makan kalian kan, maaf. Dah, melihat kejadian mengerikan itu, Bang Ican hampir kehilangan kesadaran. Wak lagi nyetir tuh, dan macam mau pingsan dia. Wajahnya mendadak pucat dan seluruh tubuhnya gemetaran. Kalian bayangin aja lah, Wak, baru ngeliat itu apa nggak bergetar, aku di situ pingsan langsung. Bang Ican berusaha menarik nafas panjang sambil berusaha lagi menenangkan diri. Nggak apa-apa, sebentar lagi aku sampai. Tahan dikit lagi, sebentar lagi aku sampai. Ya Tuhan, lindungi aku. Ya Tuhan, lindungi aku. Kenapa Rio nggak dibangunin? Bang Ican aja udah ketakutan kali, Wak, nengok kejadian tadi. Dia betul-betul speechless sampai udah nggak sanggup berkata-kata lagi. Buat berkata-kata lagi aja nggak sanggup, apalagi harus bangunin Rio. Makin nggak sanggup lagi lah, dia udah lemas kali badan, kunat macam udah nggak punya tenaga, Wak. Dia udah kayak lemas ya, nggak mau lagi aku tengok belakang. Ya Tuhan, lindungi Ican. Ya Tuhan, lindungi Ican. Nah, meski pikirannya kacau, Wak, Bang Ican berusaha fokus agar segera sampai ke tujuan. Sesekali masih di bandal pula Bang Ican. Bang Ican melirik lagi nih ke arah belakang melalui cermin yang tergantung di depan kemudi kan. Dari pantulan cermin itu Bang Ican dapat melihat bahwa peristiwa mengerikan yang ada di belakang itu masih berlangsung. Si ibu itu masih terus meminum darah anaknya seperti orang kehausan. Astagfirullahaladzim. Udah tuh kan, Wak. Aduh, singkat cerita, ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, ambulans yang dikemudikan Bang Ican ini sudah mulai mendekati kampung halaman jenazah. Nah, pada saat itulah Bang Ican baru membangunkan si Rio yang di sebelah. Yo, bangun yo, udah sampai yo. Dan setelah dibangunkan, Bang Ican ini macam langsung memberikan isyarat gitu loh, Wak, sama Rio. Untuk tidak bersuara dan jangan pernah lihat ke belakang. Ya kan? Meskipun bingung dengan maksudnya Bang Ican, Rio ngangguk-ngangguk aja. Seolah-olah dia mengerti ini ada apa yang terjadi ya kan. Nah, karena si Rio ini udah bangun, barulah itu Bang Ican punya keberanian untuk bertanya nih sama ibu di belakang. Dengan tanpa menoleh ke belakang, Wak, Bang Ican nanya, Bu, ini sudah hampir sampai, rumah ibu di sebelah mana? Kata Bang Ican kan. Dan tanpa diduga-duga, ibu itu jawab lagi, jangan terus aja nak, jangan terus. Nanti kalau sudah sampai ibu suruh berhenti. Itu kata ibu tuh. Pas ibu menjawab pertanyaan Bang Ican itu, emang kayak gitu suara ibu tuh nggak jelas. Macam orang lagi makan sambil ngomong. Paham kalian kan? Masih ngunyah mungkin ibu tuh. Mendengar jawaban itu, Bang Ican tetap terus tuh melajukan mobilnya mengikuti sepanjang jalan yang ada di depannya tanpa melihat ke belakang lagi. Dan setelah berkendara beberapa jauh, Bang Ican nanya lagi lah sama ibu, Bu, ini masih jauh lagi nggak? Saya harus nurunin ibu di mana? Tetap tuh Bang Ican nggak nengok belakang kan. Mendengar pertanyaan Bang Ican, lagi-lagi si ibu itu menjawab sama persis seperti jawaban pertama tadi. Jalan terus nak, nanti kalau sudah sampai baru ibu suruh berhenti. Dan hal itu berlangsung hingga Bang Ican bertanya untuk yang ketiga kalinya, jawabannya tetap sama juga. Beberapa menit berlalu hingga akhirnya si ibu itu bilang, Nak, kita sudah sampai. Turunkan kami di sini saja. Dah Bang Ican langsung injak rem dan memberhentikan mobil ambulans itu. Tapi wah anehnya, ternyata tempat ibu itu minta diturunkan bukan di suatu kampung kah, bukan di suatu desa, wah, melainkan di sebuah pinggir jalan yang gelap, sepi kali. Bang Ican sama Rio di situ sama sekali nggak melihat adanya perkampungan di sekitar sana, Wak. Bang Ican noleh ke kanan, noleh ke kiri sambil bilang, loh ibu tidak salah kah ini? Di sekitar sini nggak ada rumah loh, Bu. Tidak apa-apa nak, saya memang tinggal di sekitar sini, kata ibu tuh. Mendengar jawaban itu, Wak, Bang Ican memilih diam dan tetap berada di atas mobil ambulan. Entah kenapa nih baik Bang Ican maupun Rio sama sekali tidak tergerak membantu ibu untuk menurunkan jenazah anaknya. Mereka tetap di kursi masing-masing. Dan diam aja mereka. Gak lama kemudian terdengarlah itu suara pintu mobil belakang dibuka dan suara langkah kaki yang menandakan si ibu ini sudah turun dari atas ambulan. Aduh, turunlah ibu ini kan. Dengan masih berada di posisi duduknya, Wak, Bang Ican menawarkan diri tanpa melihat ke belakang lagi. Saya antar sampai rumah sajalah ibu, kasihan anaknya. Tidak perlu nak, kata ibunya, tidak perlu nak, saya bisa menggendongnya.
Terima kasih banyak. Kata dia, tanpa sengaja Bang Ican noleh ini, Wak. Bang Ican noleh ke arah si ibu ini kan. Ibu ini turun, jadi kayak di belakang Bang Ican gitu lah. Tapi di luar mobil ya. Noleh kan. Pas noleh itu, Wak, tepat pada saat itulah mata Bang Ican tertuju pada mulutnya si ibu yang masih dipenuhi sama sisa-sisa darah. Soal napas Bang Ican langsung, Wak. Dan kekagetan Bang Ican pun semakin menjadi-jadi lagi ketika Bang Ican dan Rio menyaksikan ibu itu menggendong jasad anaknya menuju ke sebuah batu besar yang terletak tidak jauh dari pinggir jalan itu. Tengok sama dia. Gitu. Nah Bang Ican yang tidak bisa menahan rasa penasarannya nanyalah sama Rio. Yo, kau tengok apa yang kau tengok tadi kan yo? Yo tengok kan kau yo? Ibu tuh di atas batu sekarang yo. Ngapain dia yo? Iya Bang, aku tengok Bang. Bukan manusia dia tuh Bang. Ya Bang ya? Bukan manusia dia tuh kan Bang. Balik nanya lagi Rio. Rio pun udah ketakutan kali. Mereka berdua pun saling berpandangan dan kayak macam udah tahu sama tahu. Karena mereka semakin ketakutan, sedetik kemudian Bang Ican langsung tancap gas meninggalkan tempat itu dan berkendara sekencang-kencangnya buat balik ke rumah, Wak. Belum selesai sampai di situ, Wak ya. Setibanya di rumah, Bang Ican langsung terduduk lemas di ruang tamu. Wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Nah istrinya Bang Ican yang menyadari keanehan suaminya langsung nanya lah kan, sayang kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Tapi waktu itu Bang Ican sama sekali nggak bisa menjawab. Bang Ican ini tampak macam orang linglung dan kesulitan mengucapkan kata-kata. Shock dia. Istri Bang Ican yang khawatir pun langsung membangunkan keluarganya dan juga para tetangga sekitarnya. Pak, tolong Pak, ada yang aneh sama suami saya, coba tolong dicek. Mereka semua datang lah ini kan ke rumahnya Bang Ican. Nah Rio yang pada saat itu ikut pulang ke rumahnya Bang Ican, Wak, seketika juga langsung diserbu nih berbagai pertanyaan sama mereka. Habis ku apain si Ican ini? Kenapa dia balik-balik jadi linglung kayak gini? Nah Rio yang masih juga dalam keadaan shock cuma bilang kayak gini, Bapak, Ibu, kami baru saja bertemu setan. Dan di saat itulah Wak, Rio baru menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada keluarganya Bang Ican. Tapi di situ Rio nggak nyeritain kejadian horor waktu si ibu makan ubun-ubun anak itu, Wak, enggak. Karena kan memang Rio nggak nengok kan orang Rio lagi tertidur nggak nyaman itu. Ya nengok cuma Bang Ican aja. Jadi yang Rio ceritakan ya hanyalah gangguan-gangguan kecil di sepanjang jalan itu. Sampai ke keanehan si ibu yang membawa jasad anak itu ke sebuah batu besar, ya kan? Dah singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Wak, kondisi Bang Ican ini belum juga pulih. Wajahnya masih tampak pucat dan seringkali terlihat melamun. Parahnya lagi, Wak, Bang Ican ini sama sekali nggak bisa berbicara sepatah kata apapun. Keluarga khawatir lah kan, akhirnya memintalah itu bantuan kepada seorang dukun kenalan mereka. Datanglah Pak Dukun ini, kita sebut aja lah namanya Pak Tora ya. Baru aja Pak Tora nih nengok mukanya Bang Ican, Wak, Pak Tora langsung bilang, wah kosong dia ini. Kasihan sekali. Bingunglah keluarga Bang Ican kan, apa nih maksudnya kosong-kosongnya apa nih Pak? Apanya yang kosong? Pak Tora pun melanjutkan. Dari tadi saya lihat jiwa anak ini pergi entah kemana. Dan untuk membuat dia sadar kembali kita harus memanggil pulang jiwanya itu, kata Pak Tora. Mendengar itu istri Bang Ican nanya lagi loh, Bapak memang apa penyebabnya? Kenapa suami saya tiba-tiba jadi begini? Nah, pada saat itu Pak Tora pun langsung menjelaskan bahwa Bang Ican mengalami trauma yang sangat berat. Hal ini terjadi karena yaitu Bang Ican sudah menjadi saksi sebuah peristiwa goib yang tidak lazim dilihat oleh manusia biasa. Nah ternyata Pak Tora ini tahu nih kalau Bang Ican baru saja melihat kejadian ibu-ibu makan ubun-ubun jasad anak tadi. Dan menurut penjelasannya Pak Tora, Wak, si ibu itu merupakan suanggi atau orang yang memang memiliki ilmu hitam. Dan untuk membuat ilmu hitamnya makin kuat lagi, mereka ini harus memakan tumbalnya. Nah siapa tumbalnya? Anak dia tadi itu. Pak Tora juga bilang, Wak, kalau kejadian yang dialami sama Bang Ican ini jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena suanggi biasanya tidak memakan jasad korban di depan mata manusia atau di depan manusia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat kejadian itu. Nah masalahnya nih, Wak, ya, masalahnya Bang Ican ini bukan termasuk golongan orang-orang tertentu, Wak. Bang Ican ini cuma laki-laki biasa aja yang bahkan sama sekali nggak ada peka sama sekali, Wak, nggak bisa ngelihat makhluk gaib, nggak indigo. Maklum macam awak ini yang tumpul-tumpul kayak gini, kayak gitu dia. Dan selain itu juga, Wak, biasanya para suanggi ini memakan korbannya
adanya di tempat-tempat tersembunyi yang memang jauh dari jangkauan manusia. Jadi bisa dibilang apa yang dialami sama Bang Ican ini ya betul-betul kejadian langka. Makanya sampai kayak gitu kali trauma, dia shock. Nah, mendengarkan penjelasan itu, seluruh keluarganya Bang Ican pun langsung menangis histeris itu, takut nggak bisa balik lagi Bang Ican ini. Mereka betul-betul khawatir sama keadaan Bang Ican kan, Tapi Pak Tora pun langsung menenangkan mereka dengan berkata, sudah ibu-ibu, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya akan bantu mengembalikan jiwa Ican ini. Sudah, tenang. Dan betul aja setelah beberapa kali melakukan sesi pengobatan, tanda kutip, kondisi Bang Ican pun berangsur-angsur pulih. Bang Ican akhirnya pulih sepenuhnya setelah 2 bulan. Sejak kejadian itu 2 bulan masa pengobatannya. Dan setelah keadaan membaik, barulah di sana Bang Ican menceritakan kejadian yang dia alami kepada beberapa orang terdekatnya, termasuk Edo dan kita semua. Gitu ceritanya, Ya Allah, Bang Ican. Oke, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman horor yang dialami sama Bang Ican yang secara tidak sengaja niat baik tuh mau ngantarin jenazah malah menyaksikan seorang ibu yang memakan jasad anaknya sendiri. Meskipun demikian, tidak diketahui secara pasti nih penyebab si anak laki-laki itu meninggal gara apa, entah gara memang sakit atau karena ditumbalkan sama si ibu ini. Tapi yang pasti kejadian si ibu memakan ubun-ubun jasad anaknya itu betul-betul disaksikan sama Bang Ican dengan mata kepalanya sendiri, sampai-sampai membuat Bang Ican trauma berat selama 2 bulan ya kan. Dan untungnya saat ini kondisi Bang Ican sudah baik-baik saja sehingga bisa membagikan kisah ini kepada kita semua. Makasih banyak Bang Ican, makasih banyak Edo, sehat-sehat, salam buat Rio ya Allah, kasihan juga si Rio itu. Aku baca kisah ini nih, ya Allah, ya Allah, merinding sebadan badan apalagi pas tahu bagian ibu itu, plot twist itu nggak pernah terduga-duga. Ibu itu makan ubun-ubun anaknya sendiri dengan ragu sepanjang jalan itu. Kupikir tertidur kau bu. Kok bisa kayak gitu? Kok tega kayak gitu sih bu? Habis pikir aku na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ada aja ilmu hitam nih ya. Pengaruh setan itu ya Tuhan. Semoga kita selalu dijauh-jauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin.